Yang sedang dilaporkan adalah bahwa Garda Revolusioner telah kehilangan komando pusatnya di dalam Iran, sementara rezim menolak setiap gencatan senjata dan terus memperpanjang konflik. Hasilnya adalah situasi yang kacau, dengan para pemimpin yang hilang, perintah yang tidak jelas, dan serangan yang terus berlangsung meskipun tanpa koordinasi yang terlihat. Di tingkat atas, apa yang terjadi itu jelas. Struktur Komando Pusat Garda Revolusi di Teheran dikabarkan telah hancur setelah serangkaian serangan yang menghantam fasilitas, pangkalan, dan para pemimpin yang terkait dengan aparat militer Iran. Yang muncul di pusat krisis ini adalah para kepala Garda Revolusi, komandan regional mereka, Kementerian Luar Negeri Iran, Donald Trump, dan Marco Rubio. Dan juga Israel yang terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk menghancurkan kemampuan militer rezim tersebut. Dampak terbesarnya terasa di ibu kota Iran, tetapi efeknya sudah menyebar ke wilayah lain di Iran dan ke titik-titik strategis di Teluk menurut informasi terbaru yang beredar. Dalam situasi perang seperti ini, para pemimpin utama Garda Revolusi dikabarkan tidak muncul dan tidak berkomunikasi secara jelas. Dan mereka membiarkan para komandan lokal dan regional tanpa arahan yang jelas. Sebagai akibatnya, yang tersisa di lapangan hanyalah kelompok-kelompok terpisah, unit-unit yang bertindak secara tersebar, dan peluncuran yang terus berlanjut meskipun tanpa kehadiran kepemimpinan pusat yang terlihat. Hal ini membantu menjelaskan mengapa rezim tampak semakin agresif dan pada saat yang sama semakin bingung. Di Teheran, dampaknya sudah digambarkan sebagai sangat berat. Wilayah-wilayah di ibu kota kembali terkena serangan, kawasan-kawasan strategis merasakan ledakan baru, dan kota itu sekali lagi berada dalam suasana ketakutan. Pada saat yang sama, pos-pos pemeriksaan yang tersebar di seluruh kota dan di wilayah lain berubah bentuk. Awalnya pos-pos itu tetap, lalu dipindahkan ke terowongan dan titik-titik yang lebih terlindungi. Sekarang, pos-pos itu mulai berpindah-pindah dalam upaya putus asa untuk mengurangi kerugian dan menjaga semacam pengawasan internal. Ini menunjukkan bagaimana rezim berusaha bertahan di tengah tekanan eksternal dan risiko perpecahan. Dari dalam, poin penting lainnya adalah penolakan terhadap gencatan senjata, bahkan ketika ada tanda-tanda pelemahan di pusat aparat militer. Garis resmi rezim tetap tidak menerima jeda, tidak menerima gencatan senjata, dan bersikeras ingin mengakhiri perang sepenuhnya. Dengan kata-katanya sendiri, respon ini mengungkapkan banyak hal, menunjukkan bahwa Teheran takut terlihat lemah justru pada saat kepemimpinan tampak goyah. Karena itu, rezim memperkeras retorikanya. Bahkan ketika situasi operasional menunjukkan hilangnya kendali, hal ini melemahkan kemampuan komando dan meningkatkan kemungkinan sisa-sisa struktur yang ada. Agir no improviso. Pada saat yang sama, serangan Iran tidak berhenti. Ada aksi baru terhadap target di Teluk. Qatar melaporkan adanya intersepsi rudal jelajah yang diluncurkan dari Iran dengan proyektil ketiga mengenai kapal tanker minyak yang disewa oleh Qatar Energy. Tidak ada korban jiwa. Juga disebutkan adanya serangan terhadap fasilitas bisnis di Bahrain dan terhadap sebuah perusahaan Inggris di wilayah Erbil. Ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki kemampuan, rezim tersebut masih berusaha mempertahankan kemampuannya untuk mengintimidasi negara-negara tetangga, perusahaan-perusahaan barat, dan kepentingan strategis di Timur Tengah. Ada satu hal penting lagi, perang tampaknya sekarang bukan hanya soal front luar saja. Materi tersebut menunjukkan bahwa Garda Revolusi sedang memasang blokade, memperketat kontrol internal dan berusaha mencegah setiap gerakan besar dari masyarakat. Hal ini terjadi karena rezim tahu bahwa ketika komando pusat melemah, risikonya tidak hanya datang dari musuh luar. Risiko itu juga datang dari ketakutan akan ketidakpatuhan, perpecahan internal, dan hilangnya otoritas secara permanen. Dari pihak Amerika Serikat, retorika mereka juga menjadi lebih keras. Marco Rubio menyebut Abbas Araghchi sebagai pembohong dan menegaskan kembali bahwa Washington memandang rezim Iran sebagai ancaman radikal dan berkepanjangan. Sementara itu, Trump kembali mengeluarkan pesan-pesan yang saling bertentangan sambil tetap mempertahankan tekanan maksimum. Dan ia memberi sinyal bahwa ia hanya akan mempertimbangkan gencatan senjata jika Selat Hormuz tetap terbuka dan bebas. Pada praktiknya, pesan dari Amerika tetap untuk menghancurkan ancaman militer rezim tersebut sebelum ada pembicaraan serius apapun. Fakta paling eksplosif saat ini justru ini. Garda Revolusi terus menyerang, tetapi sudah tidak lagi menunjukkan citra komando yang solid.
Hal ini membuat segalanya menjadi lebih berbahaya ketika para pemimpin menghilang, ketika para petinggi bersembunyi, ketika para komandan lokal tidak tahu kepada siapa harus melapor, dan ketika rezim menolak gencatan senjata. Meski begitu, risiko kesalahan, tindakan berlebihan, dan kekacauan meningkat secara brutal. Gambaran yang terlihat sekarang adalah sebuah rezim yang terluka, terpojok, dan menjadi semakin tidak terduga. Pengawal revolusi berusaha menjaga perang tetap berlangsung, tetapi yang dilaporkan adalah rantai komando pusat yang terputus dan penolakan terhadap gencatan senjata. Alih-alih terdengar dapat dipercaya, hal itu semakin terdengar seperti cerminan dari kekuasaan yang merasa sedang kehilangan kendali atas pusatnya sendiri.